Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Kapten Tim Nasional Indonesia, Jai Ises, tampil luar biasa, 90 menit dipasang oleh pelatih Eusebio Di Francesco saat memperkuat Venezia dalam pertandingan pekan kelima di Serie A yang dimainkan kemarin malam, dan mereka bisa mencatat kemenangan perdana mereka di depan publik mereka di Stadion Pierluigi Penzo. Jai Ises dan kawan-kawan ya mengemas 2 gol, clean sheet untuk yang kedua kali. Luar biasa ketika dia mengawal di jantung pertahanan. 3 back ditampilkan oleh Eusebio Di Francesco bersama dengan Antonio Candela, kemudian juga ada Swoboda di sana, dan Ises bermain dengan sangat tenang, mendapat pujian dari pendukung Venezia, juga pelatih Eusebio Di Francesco ya memuji penampilan dari Jai Ises. Sepanjang pertandingan tidak ada satu gol pun yang menembus gawang dari Venezia ya. Itu terlihat ada 9 tembakan memang dari pemain-pemain Genoa yang menjadi lawan dari Venezia, tapi dari 9 tembakan itu tidak ada satupun on target, jadi 0 on target. Walaupun dalam statistik Genoa sedikit unggul kalau dibandingkan dengan Venezia ya, 52-48%. Tapi itu bukan sebuah jaminan untuk bisa mendapatkan hasil positif bagi Genoa saat mereka tandang. Justru tuan rumah Venezia melepaskan 12 tembakan dan 4 diantaranya on target, 2 menghasilkan gol. Kemenangan ini ya membuat mereka tuh naik ke posisi 14 klasemen sementara. Nilai 4, ada 3 kekalahan memang ya, dari 5 pertandingan, 1 menang dan 1 imbang. Hanya terpaut 1 poin di belakang Parma, termasuk Genoa yang ada di peringkat ke-12, dan Lecce mereka tuh Parma, Lecce, Genoa 5 poin. Bahkan dengan AC Milan yang berada di peringkat ke-10 juga terpaut 1 poin. Milan akan bertarung ya nantinya menghadapi Internazionale of Milan dalam derby Milan. Ini della Madonnina yang sangat dinantikan. Ya, Milan kemarin baru kalah di Liga Champions dari Liverpool dengan 1-3 di kandang dan membuat kekecewaan dari pendukung mereka. Sekarang akan mereka berhadapan dengan Inter yang sulit mereka kalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Inter termotivasi juga untuk bisa naik ke atas ya, untuk mengejar Torino yang memimpin klasemen setelah mereka kemarin menahan tim asuhan Pep Guardiola Manchester City di Stadion Etihad di Liga Champions dengan 0-0. Pertahanan yang kuat dari pemain-pemain Inter, dan mereka mampu meredam Erling Haaland dan kawan-kawan. Sekarang mereka balik untuk menghadapi tetangga mereka AC Milan, dan kita akan tunggu hasilnya di Serie A. Yang pasti kita kembali dengan Jai Ises ini modal bagus, tetapi tidak boleh berpuas diri bagi Jai Ises dan kawan-kawan, karena pekan depan mereka sudah harus bertarung dengan AS Roma di markas AS Roma di Stadion Olimpico. Ini berat kalau melihat di pekan pertama mereka datang ke Olimpico, mereka dihajar oleh Lazio saat itu ya, dengan 3 gol yang membuat mereka, memang Ises belum bermain ketika itu, tapi ini bisa mendapatkan trauma ketika mereka kembali ke Olimpico. Namun saya pikir kemenangan ini akan melecutkan semangat dari Ises dan kawan-kawan untuk tampil konsisten di pertandingan berikutnya. Walaupun Roma terbilang kuat, tapi hasil imbang pun mereka dapatkan ini sudah oke ya bagi Venezia. Sementara tadi pagi ada kabar yang sejuk tentunya bagi pendukung sepak bola Indonesia. Kiper terbaik kita saat ini, Martin Paz, itu membawa Dallas menang melawan Los Angeles FC dengan 3-1. Walaupun di 4 menit terakhir gawang dari Martin Paz bobol dari Eduardo Stuentes, pemain dari Los Angeles, tapi mereka sudah sempat unggul 2 gol ya dari Musa, Delgado, Farrington, yang membuat sekarang Dallas tampil baik, dan juga dipuji ya penampilan dari Martin Paz, karena dalam 90 menit dia bermain ada 3 penyelamatan krusial yang dibuat oleh Martin Paz bersama dengan FC Dallas, dan ini menjadi 2 pemain terbaik saya pikir antara Martin Paz dan Jai Ises di Venezia. Dua-dua bermain 90 menit ya, tidak tergantikan ya. Ini bagus buat kita semua pemain utama, dan nantinya kita akan bertarung melawan Bahrain serta Cina. Dengan adanya 2 pemain ini kan sudah menjadi jaminan utama. Ya, sebagai kapten, Jai ada di belakang, dan apalagi penjaga gawang adalah Martin Paz. Kedatangan Mes Hilgers juga akan menambah kekuatan bagi kita bersama dengan Eliano. Jadi
harapan untuk bisa mendapatkan poin melawan Bahrain itu bisa kita raih. Nah, dari Serie A dan kabar tentang kemenangan Dallas, Martin Paes dan kawan-kawan dari Los Angeles, kita coba untuk tarik ke IPL. Karena semalam Liverpool, The Reds itu menang melawan Bournemouth 3 gol, ya, mereka clean sheet, dan brace dibuat oleh Luis Diaz, satu lagi oleh Darwin Núñez. Semua terjadi di babak pertama. Di babak kedua tidak ada gol, tapi ini modal bagus. Karena mereka baru saja menghantam AC Milan dengan skor 3-1 bermain di San Siro, dan mereka kembali melupakan tragedi yang membuat banyak kecewa bagi pendukung Liverpool ketika mereka dipermalukan di kandang oleh Nottingham Forest dengan kekalahan 1 gol. Tapi mereka sudah melupakan itu. Sekarang mereka sementara ada di puncak klasemen, ya, untuk bermain. Tapi bisa diambil alih lagi oleh Manchester City, akan bertarung nantinya melawan Arsenal. Ini yang tunggu-tunggu kan, peringkat pertama, peringkat kedua, sebelum Liverpool datang ambil alih. Karena Liverpool kan sudah 1 kali kalah sejauh ini yang mereka dapatkan. Tadi 5 pertandingan yang sudah dimainkan, dan orang banyak menanti adalah duel dari City dan Arsenal. Ya, kita bisa akan tunggu. Sementara Chelsea The Blues mulai coba merangkak. Tim asuhan Enzo Maresca ini kemarin menang 3 gol melawan West Ham United dalam derby London. Jadi kan semakin seru. Namun MU gagal meraih kemenangan ketika mereka bertarung dengan tuan rumah di Selhurst Park. Ya, itu Crystal Palace 0-0. Mereka menguasai permainan. Ada banyak tembakan, ya, 15 tembakan mungkin coba untuk. Tapi penampilan Dan Henderson ini luar biasa. Dia bisa mengagalkan mungkin ada 7 penyelamatan gemilang yang dia lakukan dari 9 lompatan dia sejauh ini, dan terbilang kalau tidak ada Dan, pantas dia menjadi man of the match, ya, dalam pertandingan yang berakhir seri melawan MU. Nah, kita coba sekarang melihat apa yang akan terjadi di Etihad. Ya, kalau bisa melihat mereka bermain dengan Arsenal, bermain di Etihad, mereka tidak pernah kalah. Ya, terakhir mereka menang itu 2003, bulan April kalau nggak salah, ya, bermain di Etihad. Tapi 3 laga terakhir melawan Arsenal, City tidak pernah menang. Ya, mulai mereka bahkan musim lalu Arsenal menjadi momok yang menakutkan. Mereka satu-satunya mungkin yang nggak pernah menang adalah lawan Arsenal, kalah 1-0 di Emirates dan bermain imbang 0-0. Jadi itu yang sekarang menjadi masalah. Arsenal selalu menyulitkan bagi tim asuhan Pep Guardiola. Ketika mereka bermain imbang 0-0 dengan Inter Milan, nah, artinya bisa bagi Arteta, pelatih Arsenal ini bisa melihat, ya, bagaimana celah untuk bisa memanfaatkan ini. Dan ternyata Erling Haaland tidak mampu membuat gol. Ya, mereka ingin coba menghentikan Haaland karena 11 gol yang dibuat City pada musim ini, ya kalau nggak salah, ya 9 diantaranya dibuat oleh Haaland yang berada di puncak klasemen daftar pencetak gol sementara di IPL. Ini bagus sekali. Saya pikir, dan pemain-pemain belakang Arsenal harus menghentikan itu Gabriel, Saliba, Ben White yang ada di kanan, ya, termasuk dengan Justin Timber yang mengisi posisi Tomiyasu yang tidak bisa bermain bersama dengan Zinchenko yang mengalami cedera. Tapi Timber oke lah bermain di sisi sini. Tentunya dengan David Raya sebagai penjaga gawang. Ini pasti akan coba ditekan habis oleh Erling Haaland dan kawan-kawan. Karena amunisi Pep kan ini banyak, opsinya banyak dia bisa mainkan. Tinggal memilih apakah bermain di sayap Grealish atau Doku yang akan bermain di sana, Bernardo Silva yang ada sini, ada Matteo Luiz, ya, Savinho. Semua pemain-pemain, walaupun mungkin Kevin De Bruyne agak diragukan untuk bisa bermain, tapi mereka punya stok yang banyak sekali untuk bisa ditaruh di sana. Rodri bisa kembali lagi, ada Mateo Kovacic yang bisa bermain di sana. Di belakang banyak pilihan, ada Walker bisa bermain di kanan atau bermain dengan 3 back, Akanji, ada Ruben Dias dan John Stones yang ada. Gavardiol juga bisa bermain di kiri, walaupun mereka tidak punya Nathan Ake yang sedang mengalami cedera. Jadi opsi-opsi ini pasti akan membuat Pep berpikir siapa yang terbaik untuk dimainkan. Karena semua kan pemain bagus. Ya, keseimbangan itu terjadi di pemain inti dan pemain cadangan. Dan mereka ini kesempatan bermain di kandang yang membuat mereka tidak kalah. Tapi Arsenal mungkin dari 10 atau 12 pertandingan terakhir saat mereka tandang itu nggak pernah kalah, ada 10 menang, 1 seri, ya. Luar biasa bagi Arsenal kalau bisa melihat pertandingan tandang terakhir, ya. Mungkin ada 11 laga terakhir mereka yang ini menjadi tantangan bagi Arteta, ya. Mereka juga harus menang. Kalau mereka bisa menang, wah, ini mereka akan ada di puncak klasemen. Begitu juga dengan City, pasti akan berusaha untuk bisa menang walaupun presentasi pertandingan ini itu mungkin saja berakhir imbang, ya. Tapi kedua-duanya pasti akan coba memaksimalkan, terutama bagi City saat di kandang untuk bisa memenangkan laga. Karena City startnya bagus, ya, 4 laga 4 menang, 12 poin. Arsenal tertahan, ya, 1 kali melawan Brighton,
tapi mereka bisa mencapai 3 kemenangan. Makanya dia 2 poin di belakang City. Kita lihat nantinya. Posisi Liverpool juga naik ke atas walaupun dengan 1 kekalahan kemarin. Tapi setelah mereka melawan Bournemouth mereka menang ada 12 poin. Tapi bisa tergeser dengan hasil pertandingannya. Kita akan tunggu nanti malam dalam pertandingan yang seru yang melibatkan tim papan atas. Dan kalau siapapun yang menang akan ada di puncak klasmen di IPL. Oke, ya teman-teman, besok kita nantikan. Ya atau sebentar malam kita bisa melihat hasil pertandingan antara City dan Arsenal, dan juga di Italia ada derby yang bagus di La Madonnina antara Inter Milan dan AC Milan. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.